Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku yang solih dan solihah, semangat sekali ya kita hari ini, karena kita akan melanjutkan pelajaran online kita. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anakku tetap semangat ya. Anak-anak kelas 4, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan judul Mari berperilaku terpuji. Pelajaran ke-8, kelas 4 SD. Anak-anak semuanya sudah siap? Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan mulai. Kita akan mempelajari atau belajar tentang apa saja? A. Gemar membaca. B. Pantang menyerah. C. Rendah hati. D. Hemat. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan saat ini. A. Gemar membaca. Apakah kamu sudah terbiasa melakukan kegiatan seperti gambar di samping? Gambar di samping ada teman kita sedang membaca buku. Bisa jadi ya ini adalah hobinya. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Siapa yang gemar membaca tentu akan mendapatkan ilmu. Ilmu membuat kita tahu banyak hal. Pengetahuan yang kita peroleh dari membaca buku akan berguna bagi hidup kita. Pasti sepakat. Ada pepatah mengatakan rajin pangkal pandai. Orang yang gemar membaca memiliki beberapa hal kelebihan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menjadi pintar. 2. Mempunyai pengetahuan. 3. Menjadi kreatif. B. Pantang menyerah. Kita amati gambar berikut. Anak-anak semangat berangkat ke sekolah meskipun jaraknya jauh. Ini merupakan sikap pantang menyerah. Meskipun jauh tetap mereka tempuh untuk belajar. Gambar kedua, seorang anak semangat mengerjakan PR meskipun sulit, tetapi tetap tidak menyerah. Pantang menyerah, dikerjakan. Dan insya Allah akan memberi kemudahan. Pantang menyerah merupakan sikap selalu semangat dan tidak putus asa. Pantang menyerah merupakan perilaku terpuji. Manfaat anak yang memiliki sikap pantang menyerah di antaranya: 1. Memiliki sifat sabar. 2. Terhindar dari sifat malas. 3. Selalu semangat dalam menjalani hidup sehari-hari. 4. Akan menjadi anak yang berhasil. Masya Allah ya. C. Rendah hati. Rendah hati adalah sikap santun terhadap orang lain. Rendah hati juga berarti bersikap tidak sombong. Di antara ciri orang-orang yang berperilaku rendah hati yaitu: 1.
bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan. 2. Tidak sombong atau tidak suka pamer. 3. Bersikap ramah pada teman dan semua orang tua, anak-anak. 4. Bersikap menghormati dan menghargai teman. Ada cerita pendek, judulnya Sapalah Temanmu. Kira-kira ceritanya seperti apa ya Pak Guru ya? Oke, ayo kita ikuti saja ya. Ini dia ceritanya. Lili memperkenalkan diri di depan kelas. Siapa ya Lili ya? Yuk. Hari itu adalah hari pertama Lili di SD Al-Kausar. Lili merupakan murid baru pindahan dari Solo. Bu Hesti menempatkan Lili semeja dengan Novi. Lili menyapa Novi, mereka pun bersalaman. Lili dan Novi saling memperkenalkan diri. Keduanya pun menjadi akrab. Lili bersikap ramah kepada teman-temannya. Ceritanya seperti apa ya? Lili kini mempunyai teman baru, yaitu Novi dan teman-teman di SD Al-Kausar. Novi anak yang ramah. Begitu pula dengan teman-teman lainnya. Lili senang di sekolah barunya. Semua siswa kelas 4 ramah pada Lili. Sebab Lili juga ramah pada mereka. Jadi saling ramah ya. Lili senang mempunyai teman baru. Pastinya ya anak-anak semuanya, kalau kita punya teman pasti kita senang. Sebagai siswa baru, Lili berusaha mengenal teman-teman sekelasnya. Lili menyapa dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Karena Lili mau memperkenalkan dirinya pada teman-teman barunya di sekolah, maka mereka menerima Lili dengan senang hati. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita di atas yaitu, jika ingin dihormati, maka hormatilah dahulu orang lain. Caranya bagaimana Pak Guru? Ini dia caranya. Sapalah mereka dengan ramah, maka kita pun akan diterima dengan ramah. Itu ya anak-anak semuanya, cerita pendek kita di pelajaran ini. Contoh rendah hati. Ini dia. Teman kita berbagi dengan anak-anak yatim di panti asuhan. Contoh kedua, teman kita bermain bersama dan tidak pilih-pilih teman karena semua teman adalah sama. D. Hemat. Hemat artinya tidak boros dan cermat dalam memanfaatkan sesuatu. Hidup hemat harus dibiasakan sejak kecil. Kita berperilaku hemat karena berhemat dapat melatih diri kita untuk merencanakan hari esok yang pasti lebih baik. Keuntungan orang yang berhemat. Ada keuntungannya, anak-anakku semuanya. Yang pertama, mempunyai tabungan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Pasti ya. Yang kedua, barang atau harta yang dimiliki tetap terjaga atau terawat dengan baik dan rapi. Yang ketiga, hidup disiplin, teratur, dan tenang. Mau ya? Insya Allah kalau mau kita harus hemat. Kemudian kerugian orang yang tidak hemat, atau arti kata lain boros ya. Ternyata rugi juga ya. Apa kerugiannya? 1. Tidak punya uang tabungan. Nggak punya uang tabungan. 2. Barang atau hartanya tidak terjaga, mudah hilang dan rusak. Loh ya kan? 3. Hidup tidak disiplin
tidak teratur, dan tidak tenang. Itu tadi kerugiannya. Sekarang ada contoh hemat. Teman kita menyisihkan sebagian uang saku untuk dimasukkan celengan. Ini namanya menabung. Contoh kedua, teman kita menyimpan sendal di tempatnya agar terjaga dan awet. Kalau ditaruh di rak sepatu, tidak keinjek-injek, tidak terlempar-lempar, sehingga sandalnya terjaga dan awet. Baik anak-anak semuanya, ini dia cover buku kita sudah menari-nari ya. Berarti pelajaran kita sudah selesai. Ya. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.